Tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Cah Jawa Project. Kali ini pembahasannya tentang tragedi yang waktu itu sih ini gempar banget ya. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia gitu ya. Indonesia itu jadi perbincangan karena korban yang ada di dalam tragedi tersebut itu rata-rata mayoritasnya itu adalah warga negara asing gitu, dari berbagai negara gitu ya. Semisal contoh ada warga negara Australia, Prancis, China, dan Amerika gitu, dan lain-lain gitu ya. Tragedi ini menjadi salah satu tragedi yang membuat nama Indonesia itu lagi-lagi tercoreng gitu ya, karena ulah segelintir oknum ya. Dan yang lebih memilukannya lagi, latar belakang tragedi ini adalah disangkut pautkan dengan agama gitu. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, gue mau disclaimer dulu. Di sini gue nggak ada untuk gimana-gimana ya. Pada intinya gue hanya membawakan sedikit informasi, cerita kronologinya, tanpa ada niat sedikit pun untuk mengingatkan masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia ini ya. Oke, langsung aja kita ke inti dari videonya. Bali 2002 atau disebut juga Bom Bali 1 adalah rangkaian dari 3 peristiwa pengeboman yang terjadi pada malam hari tanggal 12 Oktober tahun 2002. Dua ledakan pertama terjadi di Pedis Club dan Sari Club di Jalan Legian, Kuta, Bali. Sedangkan ledakan terakhir terjadi di dekat kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Walaupun jaraknya cukup berjauhan, rangkaian pengeboman ini merupakan pengeboman pertama yang kemudian disusul oleh pengeboman dalam skala yang jauh lebih kecil yang juga bertempat di Bali pada tahun 2005 atau yang bisa kita sebut Bom Bali 2 gitu ya. Kalau ini Bom Bali 1 karena terjadinya di awal gitu ya, di tahun 2002. Tercatat ada 202 korban jiwa dan 209 orang luka-luka atau cedera. Kebanyakan korban merupakan wisatawan asing yang sedang berkunjung ke lokasi yang merupakan tempat wisata tersebut. Peristiwa ini dianggap sebagai peristiwa terorisme terparah dalam sejarah Indonesia. Tragedi Bom Bali 12 Oktober 2002 terjadi sebanyak 3 kali ledakan. Dikutip dari buku berjudul Tragedi Bom Bali Seri 1 karya Pusat Data dan Analisa Tempo, berikut kronologi Bom Bali 12 Oktober 2002. Pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah, sebuah mobil berhenti di depan Sari Club sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas di Jalan Legian, Kuta, Bali. Tersangka pindah ke mobil di depannya, yaitu mobil Kijang dengan nomor polisi AD1529BA, kemudian melarikan diri. Lalu tiba-tiba ledakan pertama terjadi di Pedis Cafe pada pukul 23:17 waktu Indonesia bagian tengah. Ledakan kedua terjadi di Sari Club pukul 23:17 waktu Indonesia tengah. Dan selanjutnya ledakan ketiga berlokasi di jalan kosong di kawasan Renon 50 meter dari kantor Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Dan pada tanggal 20 Oktober 2002, tim investigasi gabungan Polri dan Kepolisian Luar Negeri yang telah dibentuk untuk menangani kasus ini menyimpulkan bom di Pedis Pub berjenis TNT seberat 1 kg
dan di depan Sari Club merupakan bom RDX berbobot antara 50-150 kg. Bisa dibayangin kan ya, bomnya itu seberat 50-150 kilo gitu ya. Wow, pantas banyak korban jiwa ya, karena sebesar itu gitu. Dan sementara bom di dekat konsulat Amerika Serikat menggunakan jenis TNT berbobot kecil yakni 0,5 kilogram. Latar belakang peristiwa ini juga berasal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon. Jadi ada beberapa cerita gitu ya, bahwa latar belakangnya ini salah satunya adalah tentang balas dendam lah istilahnya gitu, tentang balas dendam antara umat beragama A dan umat beragama B, karena kan di konten gue sebelumnya udah dijelasin tuh yang tragedi Poso itu kan udah jelas lah di situ. Lalu bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat Muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk membela rakyat dalam sejarah perang Afghanistan atas penindasan yang dilakukan Amerika Serikat karena para teroris menganggap perang Afghanistan telah sangat menindas rakyat di sana gitu ya. Latar belakang peristiwa bom Bali terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggap menjadi pusat kemaksiatan. Kalau menurut gua ya, untuk kejadian ini gimana ya? Sebenarnya sangat sensitif sih, karena lagi-lagi dilatar belakangi oleh agama gitu ya. Atau mungkin gue sih berpikirnya bukan agamanya yang salah, tapi daya pemikiran oknum-oknum itu yang salah gitu. Mereka mengartikan bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu kebenaran gitu, dan jelas-jelas ya menurut banyak orang ya itu salah gitu, perbuatan yang sangat salah gitu. Karena gue pribadi, gue terlahir dari kecil sampai sebesar ini gitu ya di keluarga Muslim gitu ya, nggak ada sedikit pun gue itu belajar atau diajarin gitu tentang menyakiti orang gitu ya, apalagi orang yang nggak bersalah gitu ya. Kalau sama orang yang bersalah, maksudnya orang yang pernah buat salah sama kita aja, gue selalu diajarkan untuk nggak membalas apa yang sudah mereka lakukan terhadap gue gitu ya. Apalagi ini orang yang nggak bersalah gitu. Dan juga pemikiran-pemikiran seperti itu tuh harusnya harus dihilangkan gitu. Tapi ya nggak bisa dipungkiri juga ya, karena sekarang itu anak-anak muda zaman sekarang itu mulai terkontaminasi gitu sama ajaran-ajaran yang menurut mereka benar, padahal itu jelas-jelas salah gitu. Mereka menggunakan dalil-dalil atau ayat-ayat yang nggak sesuai pada tempatnya gitu. Bukan gua ngerasa sok pinter atau sok ahli dalam agama, enggak gitu. Gua aja yang nggak ngerti agama bisa nalar, gue itu bisa mengerti gitu bahwa perbuatan itu salah gitu. Dan yang terbaru, Rabu tanggal 7 Desember 2022, salah satu dari pelaku aksi terorisme bom Bali 1 ini bebas gitu ya. Inisialnya UP, dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 1 di Surabaya, Porong Sidoarjo. Statusnya kini bukan lagi sebagai narapidana, melainkan klien pemasyarakatan. UP wajib mengikuti program pembimbingan dari Balai Permasyarakatan atau Bapas Surabaya sampai 29 April 2030.
Apabila dalam rentang waktu tersebut ia melakukan pelanggaran, program pembebasan bersyarat akan dicabut dan UP akan kembali dikirim ke dalam jeruji besi. Ditjen Pas Kemenkumham menjelaskan UP sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan program pembebasan bersyarat. Antara lain sudah menjalankan 2/3 masa pidana, berkelakuan baik, telah mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan resiko seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Permasyarakatan. Persyaratan khusus yang telah dipenuhi oleh UP adalah telah mengikuti program pembinaan, deradikalisasi, dan berikrar setia kepada NKRI. Pemberian pembebasan bersyarat kepada UP juga telah direkomendasikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Detasemen Khusus Densus 88 Anti Teror Polri, ujar Koordinator Humas dan Protokol Ditjen Pas Rika Aprianti. Banyak pro kontra ya tentang pembebasan salah satu UP gitu ya, inisialnya UP, karena dia dinyatakan sudah memenuhi syarat untuk diberikan pembebasan bersyarat gitu. Tapi dengan satu syarat, dia harus selalu melapor kepada kepolisian mungkin sampai tahun 2030 gitu. Jika sewaktu-waktu dalam rentang waktu 2030 dia lagi-lagi diindikasi melakukan kesalahan gitu ya, dia akan balik lagi ke dalam jeruji besi gitu ya. Dan kalau gue sih menanggapinya di sini ya, gue akan menerima gitu ya, karena bagaimanapun juga setiap manusia itu mempunyai dosa dan mempunyai masa lalu. Mungkin si UP ini dulu berada di jalan yang salah gitu ya, dan mudah-mudahan kedepannya dia bisa menebus semua kesalahannya dengan berjanji ya. Berjanjinya bukan cuma sekedar di mulut aja gitu ya. Dan gue berharap beliau bisa kembali mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan gitu ya. Maksudnya tidak dikucilkan di tengah masyarakat atau gimana gitu ya, tidak diasingkan gitu. Justru orang-orang seperti beliau ini yang harus kita rangkul gitu, yang harus kita gandeng gitu. Kenapa harus kita rangkul? Karena beliau itu yang gue tahu ya, mempelajari banyak tentang ya kasarnya kalau kita sebut sekarang pencucian otak gitu ya. Beliau itu harus kita kasarnya bimbing gitu ya, supaya dia menjadi contoh gitu untuk pemuda-pemuda atau orang-orang yang baru mau menjadi terorisme berkat adanya dia. Oh gini loh, terorisme begini, ternyata dulu saya salah gini gitu. Jadi ya mungkin UP ini diharapkan sama negara bisa membendung gitu ya, membendung orang-orang yang baru mau masuk ke terorisme gitu ya. Dan gue sih berdoa kejadian ini tuh tidak terjadi lagi gitu ya, karena ini benar-benar memakan korban yang benar-benar sangat banyak gitu ya. Dan singkat cerita, gue pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.